Ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah. Dengan jujurnya dia mengatakan, "Hai Muhammad, saya sebenarnya ingin masuk Islam, tetapi ada persoalan pada diri saya. Saya ini masih sangat suka mencuri, suka main perempuan, dan tidak segan untuk membunuh." Tetapi dengan sederhana Rasulullah hanya mengatakan, "Kau cukup tidak berbohong." Orang ini dengan girang senang pulang karena berpikir begitu mudahnya untuk menjadi seorang Islam. Cukup jangan bohong. Tetapi dalam kehidupan kesehariannya, ketika dia ingin melakukan sesuatu yang seperti ia terangkan sebelumnya, ia selalu merasa malu sebab khawatir ketika ia bertemu dengan Muhammad Rasulullah ditanya dan dia akan menjawab apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Khalis Majid kembali memperdalam persoalan ketakwaan. Ia memulai dari hubungannya dengan puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan orang berpuasa adalah untuk menuju takwa. Dari penggalan ayat tersebut bisa dimengerti bahwa puasa hanya instrumen, hanya alat untuk menuju takwa. Dengan demikian, fokus kita bukan pada puasanya sesungguhnya, melainkan bagaimana puasa tersebut bisa membawa kita pada ketakwaan. Yang menjadi fokus perhatian seharusnya adalah ketakwaan. Takwa bisa bermakna takut, memelihara, menjaga, melindungi. Tetapi takwa juga mesti dipahami sebagai adanya kesadaran akan hadirnya Tuhan, atau yang sebutkan sebagai God consciousness, yang selalu ada pada diri manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana ia dijelaskan sebagaimana ihsan, yakni engkau melakukan sesuatu seolah-olah engkau melihatnya, atau kalaupun kau tidak mampu melakukannya, maka yakin dan sadarlah ia melihatmu. Ketakwaan yang semacam ini akan membuat manusia selalu bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya, sebab ia menyadari bahwa Allah selalu bersama dirinya. Dalam bentuk apa kesadaran itu? Yakni bahwa Tuhan bersifat omnipresent. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan bersifat omniscient, yakni Allah maha mengetahui. Dan yang ketiga, Tuhan bersifat omnipotent, bahwa Allah itu maha kuasa. Ketiga hal ini akan membangun kesadaran ketakwaan seseorang sebagai orang yang selalu berada dalam pengawasan dan perhatian Allah. Misalnya dalam Al-Quran juga disebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kesadaran akan ketakwaan dalam arti kehadiran Tuhan ini akan membuat seseorang selalu berupaya untuk mengendalikan diri, untuk selalu jujur pada dirinya sendiri. Salah satu bentuk hubungan antara ketakwaan dan puasa sebagai instrumen adalah bagaimana puasa melatih seseorang untuk jujur, baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa puasa sesungguhnya adalah ibadah yang tidak bisa diketahui orang lain secara langsung. Mengapa kejujuran demikian penting? Sebab kejujuran adalah pangkal dari akhlak. Demikian juga sebaliknya seperti diterangkan oleh Rasulullah, bahwa pangkal dari segala dosa adalah dusta, adalah bohong, yang merupakan lawan dari kejujuran. Salah satu kisah menarik
yang juga disebutkan oleh Cak Nur dalam renungannya itu, bahwa ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah menyampaikan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Tetapi dengan jujurnya dia mengatakan, "Hai Muhammad, saya sebenarnya ingin masuk Islam, tetapi ada persoalan pada diri saya." Apa itu? Dia menjawab, "Saya ini masih sangat suka mencuri, suka main perempuan, dan tidak segan untuk membunuh." Orang tersebut menyampaikan keluh kesahnya dan berpikir bahwa Rasulullah akan memberikan jawaban yang ribet, yang susah bagi dia. Tetapi dengan sederhana Rasulullah hanya mengatakan, "Kau cukup tidak berbohong." Orang ini dengan girang senang pulang memeluk Islam, menyatakan keislamannya karena berpikir begitu mudahnya untuk menjadi seorang Islam. Cukup jangan bohong. Tetapi dalam kehidupan kesehariannya, ketika dia ingin melakukan sesuatu yang seperti ia terangkan sebelumnya, mencuri, kemudian main perempuan, apalagi sampai membunuh, ia selalu merasa malu sebab khawatir ketika ia bertemu dengan Muhammad Rasulullah ditanya dan dia akan menjawab apa. Maka setiap ingin melakukan hal-hal tersebut, ia selalu menunda niatnya, ia selalu menunda keinginannya dan tidak pernah jadi. Sehingga yang terjadi seterusnya adalah ia tidak pernah melakukan itu. Kenapa Rasulullah menjelaskan itu kepada ia? Karena Rasulullah tahu bahwa karakter orang ini sesungguhnya adalah orang yang jujur. Sejak awal ingin masuk Islam, dia sudah secara terus terang menceritakan apa persoalannya. Maka Rasulullah mengajarkan dia untuk tetap berkata jujur. Rasa jujur inilah yang membuat dia memunculkan rasa malu kepada Rasulullah. Rasa malu orang Badui ini seperti juga idealnya malunya seorang yang bertakwa. Si Badui merasa dia seolah-olah selalu diawasi oleh Rasulullah, khawatir apa yang harus ia katakan, di mana mukanya ketika bertemu dengan Rasulullah. Orang bertakwa juga demikian, yakni mereka yang merasa selalu diawasi oleh Allah dan malu kepada Allah.